Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad dari Zakir, Wisam Faris, Akram, Cindy Aulia, Melani Aulia, dan saya sendiri Risma Laira Putri. Pada presentasi kali ini, kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami pada minggu lalu mengenai sumber energi panas bumi. Maka ada pula poin-poin yang akan kami sampaikan pada materi presentasi hari ini, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga manfaat dan dampak, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir saran. Untuk poin yang pertama akan disampaikan oleh Melani dan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Di sini saya akan membacakan tentang latar belakang. Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, batuan, uap air, mineral, dan gas lainnya, yang secara genetiknya tidak bisa dipisahkan. Sementara energi panas bumi adalah energi yang bersumber dari panas yang berasal dari dalam perut bumi. Energi panas bumi juga dikenal dengan nama energi geotermal yang berasal dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, kata geo memiliki arti bumi dan kata terma memiliki arti panas. Jadi, ketika digabungkan, kata geoterma memiliki arti panas bumi. Energi panas bumi dikenal lebih ramah lingkungan dibandingkan sumber bahan bakar konvensional, seperti batu bara dan bakar fosil lainnya. Selain itu, jejak karbon pembangkit listrik tenaga panas bumi rendah, meskipun ada beberapa polusi yang terkait dengan energi panas bumi ini relatif minimal jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Geological Survey menggambarkan energi panas bumi sebagai bentuk energi bebas karbon terbarukan berkelanjutan yang menyediakan pasokan panas terus-menerus dan tidak terputus yang dapat digunakan untuk menghangatkan rumah dan gedung, perkantoran, dan untuk menghasilkan listrik. Maka dari itu, banyak ilmuwan yang menyarankan berbagai industri untuk menggunakan panas bumi geotermal. Oleh karena itu, kami akan memberi informasi atau materi tentang sumber energi panas bumi yang bisa kita manfaatkan sebagai energi terbarukan. Tujuan, energi panas bumi sudah dipakai sejak 100 tahun lalu untuk pembangkit listrik. Tujuan dari ada energi panas bumi selain menghasilkan listrik, geotermal juga bisa mengurangi emisi dan mengoptimalkan sumber daya natural domestik. Selain itu juga adanya energi terbarukan seperti energi panas bumi, yaitu bertujuan untuk menghemat energi yang tidak terbarukan seperti minyak bumi, batu bara, dan untuk proses fotosintesis tumbuhan, menghangatkan diri, digunakan untuk memasak, dan lainnya. Manfaat dan dampak. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber listrik maupun secara langsung untuk aplikasi pemanasan dan pendinginan. Manfaat panas bumi juga bisa mengurangi penggunaan minyak, batu bara, gas, serta mengurangi emisi gas rumah kaca, yang secara tidak langsung juga bisa menyelamatkan manusia dari bahaya pemanasan global. Dampak positifnya, energi panas bumi adalah alternatif yang baik untuk menggantikan energi listrik. Salah satu dampak negatif penggunaan energi panas bumi adalah menghasilkan limbah, terutama limbah B3 atau bahan beracun dan berbahaya. Limbah yang dihasilkan industri PLTP berupa geothermal, brine, dan sludge. Jika limbah tersebut baik berupa limbah padat, cair maupun gas, ada yang dibuang ke lingkungan akan mengakibatkan masalah pencemaran lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kesimpulan memanfaatkan energi terbarukan yaitu energi panas bumi bagus digunakan karena bisa mengurangi penggunaan minyak, batu bara, gas, dan lain-lain. Kegiatan panas bumi juga harus tetap memperhatikan perlindungan lingkungan karena keberlangsungan panas bumi sangat tergantung pada lingkungan di sekitarnya, termasuk satwa dan tumbuhan. Tetapi penggunaan panas bumi tidak bisa digunakan secara berlebihan karena bisa menghasilkan limbah yang sangat berbahaya. Oleh sebab itulah kita harus memanfaatkan energi panas bumi ini dengan sebaik-baiknya dan seramah-ramahnya. Saran, energi panas bumi ini adalah energi yang dapat diperbarui, berarti bisa digunakan berkali-kali karena berasal dari dalam panas perut bumi. Sumber energi panas cenderung memang tidak akan habis karena proses pembentukannya yang terus-menerus. Selama kondisi lingkungannya geologi dan hidrologi dapat terjaga keseimbangannya,
Akan tetapi kita sebagai makhluk hidup harus menjaganya dengan cara menggunakannya dengan secukup yang kita butuhkan. Karena kita tidak tahu jika bila nanti di saat energi itu habis atau tidak dapat diperbarui kembali. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.